orang akhirnya potong, artinya melukai tangannya sendiri. Itu tertulis dalam Al-Quran. Ya, hanya menunjukkan namanya bagaimana dia ada orang yang ganteng. Penyebab sikap Potifar menurut arkeologi ada beberapa hal. Ya, salah satu adalah kisah ini pernah terjadi juga. Ada seorang yang menghendaki kepada seorang yang lain, tetapi tidak mau. Kemudian akhirnya dia mengadu mengfitnah. Ya. Kemudian salah satu apa yang dikatakan oleh Dr. Siegfried Horn, ya, arkeologis yang terkenal dari gereja kita, kebetulan saya pernah ambil kelasnya, dan dia katakan bahwa ketidakpuasan daripada si Potifar oleh sebab Potifar itu adalah kerja di istana, dan biasanya orang-orang yang kerja di istana itu dia dikebiri, ya. Jadi oleh sebab dikebiri, dia tidak lagi, ya, berfungsi di dalam masalah hubungan seksual dan sebagainya. Itu menurut Siegfried Horn. Oke. Kemudian, ya, hasil penelitian dari 90.000 orang muda, ini biasa Kathleen yang selalu bahas, menunjukkan bahwa orang muda tidak akan melakukan tindakan yang berisiko bila dekat kepada seorang dan dekat kepada Tuhan. Dua hal yang selalu. Satu orang saja yang dekat. Kebetulan Yusuf itu dekat dengan bapaknya. Ya, kita lihat kemudian Yusuf, ya, Yakub itu dekat dengan mamanya. Jadi ada seorang yang dekat, ya. Apakah itu guru atau teman dan sebagainya yang bisa menjadi mentor, ya. Kemudian saat yang sama dekat dengan Tuhan, maka tidak mau melakukan suatu tindakan yang berisiko. Jadi anak-anak muda sekarang ini, kenapa banyak yang melakukan tindakan yang berisiko? Sering oleh sebab tidak dekat kepada siapa-siapa. Pedulikan oleh orang tua, tidak merasa peduli oleh saudara, ataupun juga ya mereka tidak dekat dengan Tuhan. Kalau saja, ya, mereka ada yang dekat, itu tidak akan mereka terjatuh. Oke, kita dapat bayangkan bagaimana orang berkata, tidak adil, mengapa Tuhan tidak menolong Yusuf? Bagaimana pandangan Anda? Saudara-saudara sekalian, ya, itu bisa didiskusikan, tetapi nanti kita coba lihat lebih lanjut, ya. Sebab ada harapan untuk masa depan. Mengapa kata-kata tertulis dalam Alkitab dalam Kejadian 39:21 sangat menguatkan apakah untuk Yusuf dan juga untuk masing-masing kita? Cynthia? Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf, ya, luar biasa, melimpahkan kasih sayang, dan Yusuf kesayangan di dalam penjara. Coba bayangkan bagaimana Tuhan menghormati Yusuf walaupun berada dalam penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara ini kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan itu dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan yang dibuatnya itu artinya berhasil. Baik. Pengalaman, ya. Ya. Pengalaman Yusuf di penjara, ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Dia tetap percaya hubungan baik dengan siapa saja, ya. Dia tetap pelihara hubungan baik dengan siapa saja, termasuk dengan pesakitan yang lain, ya. Dan itulah sebabnya, ya, waktu orang itu bersedih, langsung dia tanya, apa yang menyebabkan kamu sedih? Hubungan sosial yang baik. Dia melakukan pekerjaan yang baik hingga ia dapat dipercaya. Dia tetap melayani pesakitan yang lain dan siap melayani mereka. Dia berhadapan dengan realitas. Dia tetap bersinar di dalam penjara sekalipun. Luar biasa sekali, ya, pengalaman Yusuf. Apa yang dijanjikan Alkitab dalam keadaan yang sangat genting sekalipun, kita lihat beberapa ayat di sini, ya. Oke. Anda tahu kan Roma 8 ayat 28, ya, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya. Kemudian Anda lihat itu Yosua 1 ayat 9 yang menunjukkan tentang kita harus tetap setia sebab Tuhan akan besar dalam kita, ya. Kemudian Yesaya 43 ayat 1 sampai 5 itu kita singgung isinya tadi, yaitu aku telah menebus engkau, menunjukkan kita itu adalah bernilai. Oke,
Nah, sekarang kesimpulan dari sini, walaupun kita berhadapan dengan berbagai kesukaran di mana saja, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tantangan yang kita hadapi sering menyiapkan kita untuk suatu kepercayaan yang lebih besar. Waktu dijual, Yusuf berusia berapa? 17 tahun. Saat akhirnya keluar dari penjara, umur 30, ia telah melalui 13 tahun masa sukar. Namun tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa. Masa lalu, Yusuf tidak menentukan sikap sekarang. Jadi masa lalu Yusuf tidak menentukan sikap sekarang. Jangan masa lalu jadi maaf untuk sekarang ini. Jadi kata, saya memang datang dari keluarga dysfunctional, jadi makanya saya begini. Ya, kita jangan menyalahkan dengan orang lain. Masing-masing kita harus mengambil keputusan sendiri. Dia tetap percaya kepada Tuhan dalam masa menunggu. Pengalaman Yusuf menunjukkan jangan cari maaf untuk kesalahan keluarga, nenek moyang, atau lingkungan. Percaya kepada Tuhan saja dan setia kepadanya. Penyelewengan fungsi keluarga apa yang ini juga, ini aplikasi. Penyelewengan fungsi keluarga apa yang kita telah warisi dari keluarga kita. Ya. Bagaimana penyerahan kepada Tuhan telah menyebabkan kita dapat mengatasi dan mempunyai masa depan yang lebih baik. Ya. Pikirkan ini dalam keluarga masing-masing. Dari mana Anda keluar? Kan ada masalah-masalah. Umumnya semua keluarga punya masalah. Ya. Kemudian bagaimana itu dapat diatasi? Ya. Selama kita bergantung pada Tuhan. Apa ada pengalaman yang dapat dibagikan? Bagaimana kita dapat gigih dalam iman, sebab bergantung kepada Tuhan, walaupun Anda dikritik, Anda ada orang yang dengki, ada orang yang mungkin mengfitnah, ya, ya. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, bagian terakhir, ya, itu adalah kutipan daripada Roh Nubuat yang ada di pelajaran Anda, ya, di hari Jumat, ya, mungkin bagus untuk dibaca. Oke, siapa punya ya? Spirit of Prophecy ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di bumi. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir dan rohnya menjadi perisai. Meskipun dikelilingi dengan godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf itu datang dari salah satu pengaruh yang paling mungkin untuk menyesatkan. Namun betapa cepat dan tegas itu ditolak. Dia telah menempatkan reputasi dan minatnya di tangan Tuhan. Oke, kemudian bisa teruskan. Dan meskipun dia menderita untuk sesaat, untuk mempersiapkannya mengisi posisi penting, namun Allah berhasil menjaga reputasi yang dihitamkan oleh penuduh yang jahat, dan setelah itu dalam waktu yang tepat menyebabkannya jadi bersinar. Allah bahkan membuat penjara itu menjadi jalan bagi pengangkatannya. Kebajikan pada waktunya akan membawa hadiahnya sendiri. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah rasa takut akan Tuhan yang menyebabkan dia setia dan adil kepada tuannya dan setia kepada Tuhan. Dia membenci rasa tidak berterima kasih yang akan membuatnya menyalahgunakan kepercayaan tuannya, meskipun tuannya mungkin tidak akan pernah mengetahui fakta itu. Oke, ini satu hal yang bagus saudara menggaris bawahi. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah apa? Rasa takut akan Tuhan yang menyebabkan dia setia dan adil kepada tuannya dan setia kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau menang dalam segala sesuatu tantangan yang kita hadapi, maka kita harus menyadari bahwa kita takut akan Tuhan. Tuhan ada di mana saja kita berada. Ya. Jadi menyadari kehadiran Tuhan adalah satu kuasa yang menyebabkan kita tidak ingin untuk jatuh. Baik, Ibu Peggy, waktu untuk question and answer. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf, juga terima kasih Devi dan juga Cynthia sudah membacakan ayat Alkitab. Tiba sekarang untuk pertanyaan, saya mohon maaf tadi, Pendeta boleh di ini dulu? Oke. Iya, sebentar saya, oke. Pendeta Kuntaraf, bentar ya. Baik, tadi mohon maaf sempat
sempat saya hilang signal. Jadi ada pertanyaan yang sudah ada di atas, sekarang tidak terbaca oleh saya. Bagi mereka yang mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di chat. Dan mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, tolong pertanyaannya adalah yang dibahas pada malam hari ini. Karena kasihan teman-teman yang lain yang mau bertanya, kehabisan waktu. Jadi, saya mohon agar pertanyaan yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan pelajaran yang dibahas pada malam hari ini. Kemudian yang mau raise hand juga boleh klik raise hand, nanti saya akan panggil. Baik, yang pertanyaan, ini Ibu Evi Peo, maaf ya pertanyaannya loncat-loncat. Saya kalau bisa di grouping ya, dijadi satu pertanyaan supaya saya membacanya mudah. Jadi yang pertama saya akan panggil, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Teddy Suryatmaja. Selamat sahabat pendeta, apakah pendeta percaya bahwa penyelewengan dalam keluarga akan menurun kepada generasi berikutnya? Terima kasih. Kalau kita lihat kepada Alkitab, ya, waktu berbicara tentang hukum Allah, ya, apa yang dimaksudkan dengan kita coba lihat kepada Keluaran pasal yang ke 20, ya, Keluaran pasal yang ke-20, ya, dikatakan janganlah engkau menyembah kepadanya, ya, kemudian sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, ya, terus dikatakan yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan sampai dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, apakah adil anak itu harus menanggung kesalahan daripada bapaknya? Tidak. Ya, kalau kita lihat kepada Yeskil 20 juga, Tuhan tidak akan menyebabkan kita harus menanggung dosa daripada orang tua kita. Namun satu hal yang biasa terjadi, oleh sebab orang tua itu memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya, anak-anak itu cenderung untuk mengikuti jejak dari orang tuanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Teddy ini, ya, penyelewengan terjadi oleh sebab kepada generasi berikut, oleh sebab generasi di atasnya sudah menyeleweng, ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka memberikan teladan yang tidak baik. Mengapa orang-orang Kanaan waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan minta supaya orang-orang Kanaan itu semuanya dimusnahkan? Kenapa? Sampai kepada anak-anak, perempuan dan sebagainya. Kenapa? Ya, oleh sebab untuk 400 tahun generasi itu dari satu generasi ke generasi yang lain, mereka makin lama makin jahat dan sebagainya. Anak-anak belajar dari orang tua. Itu sebabnya mereka harus dimusnahkan semuanya. Itu satu poin yang sangat penting. Jadi betul generasi bisa menurun oleh sebab teladan yang telah terjadi. Namun kembali yang saya katakan, ya, bahwa ada orang yang bisa mempunyai apa yang disebut resilience, ya, yang tidak terpengaruh, ya, kepada lingkungan ataupun juga kepada genetik, ya, kepada nenek moyang. Apa itu? Ya, kalau kita punya dua hal yang sangat penting. Ada orang yang dekat dengan kita, ya, yang rohani, yang menjadi mentor yang baik, dan kita dekat dengan Tuhan, ya. Jadi ini satu faktor yang sangat penting, dan inilah yang dialami oleh Yusuf. Mudah-mudahan sudah menolong. Sebentar ini ada orang kerja di rumah, saya mau bilang sama dia supaya jangan kerja dulu. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Baik, saya akan memanggil yang raise hand, ya. Namun mohon pengertian untuk pertanyaannya jangan panjang-panjang. Ini juga ada permohonan dari beberapa partisipan kita, ya, agar langsung aja pertanyaannya, jangan menjelaskan panjang lebar, baru ujung-ujungnya pertanyaan, karena itu makan waktu. Kasihan kepada mereka yang sudah memberikan jawabannya, namun belum bisa dijawab karena waktu sudah habis.
Oke, nanti setelah Pendeta Kuntaraf kembali, saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Vivi ya untuk bertanya secara langsung. Untuk yang raise hand itu setelah Dr. Vivi, Saudara Raymond, baru Bapak Pulo ya. Tapi nanti akan tetap saya panggil. Tetap saya panggil karena ada beberapa pertanyaannya juga di chat. Sekarang ini pertanyaan di chat cuma ada satu. Kalau ada yang mau bertanya di chat, silakan tuliskan di chat box kita. Baik, pendeta sudah balik. Baik, saya akan panggilkan Ibu Vivi, Dr. Vivi Pandoy untuk bergabung Ya, terima bersama-sama. kasih. Selamat Sabat untuk pendeta dan kita semua. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, kalau kita melihat waktu Abraham, dia punya istri lebih dari satu atau poligami. Demikian juga Yakub ini. Tapi di zaman itu kelihatannya Tuhan itu berkenan aja. Ini menurut pemikiranku ya. Berkenan aja kepada umat-umat Tuhan waktu itu. Tapi untuk saat ini, kalau kita melihat terutama di lingkungan kita ya, ada sesama kita yang ada pelanggaran dengan hukum ketujuh, kita betul-betul langsung memvonis orang itu memang dengan, ya kalau boleh bilang, itu orang mah sudah salah atau berdosa banget gitu. Itu bagaimana kira-kira sikap kita kepada orang-orang tersebut supaya orang yang demikian tidak makin jauh dari kita. Artinya kita tidak langsung melihat hanya negatifnya karena ya kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa dan seterusnya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Memang kita coba lihat ada pengalaman Abraham ataupun juga yang poligami, tetapi bukan berarti Tuhan merestui mereka. Justru kita lihat bahwa apa yang telah terjadi ya menjadi satu pelajaran bahwa itu bukanlah satu perkara yang ideal. Okay. Dan akibat salah pilih yang dibuat oleh Abraham, kita semua masih lihat sekarang ini, bukan? Masalah di Middle East itu ya tidak pernah berhenti antara Arab dengan Israel, ya. Itu akibat kesalahan daripada Abraham yang sudah mengambil Hagar, ya. Jadi kita belajar dari apa yang telah terjadi. Peristiwa yang telah terjadi dengan Yakub dengan anak-anaknya menunjukkan bahwa poligami bukanlah satu perkara yang ideal. Nah, kekristenan ya mengajak menuju kepada suatu perkara yang ideal, ya. Dan itulah sebabnya ya tulisan-tulisan menunjukkan untuk tua-tua jemaat ya. Misalnya dikatakan adalah suami dari satu istri, dituliskan oleh Paulus. Maksudnya apa? Ya, inilah satu perkara yang ideal. Oke. Nah, jadi kita mau orang Kristen yang ideal, ya. Itulah sebabnya maka kita mempunyai standar dalam gereja kita bahwa seorang itu adalah satu istri saja, ya. Jangan lebih dari satu istri. Kenapa? Sebab kita mau menuju kepada satu perkara yang ideal. Namun, ya mereka yang jatuh kepada satu ini bukan berarti kita harus benci, kita harus tetap dekati. Ya, kenapa perlu kita sebutkan pemecatan dan sebagainya supaya dia sadari bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Tetapi tindakan yang salah bukan berarti bahwa ia tidak dikasihi. Kalau seorang itu sampai dipecat untuk menolong dia supaya dia sadar bahwa ada sesuatu yang salah, dia tetap harus dilawat, tetap didekatin dan sebagainya. Saya tahu ada orang yang begitu sadari bahwa dia telah jatuh dan sebagainya dan tetap dikasih dan hidupnya berubah tetap, ya artinya luar biasa ya perubahan. Jadi itulah tetap harus dikasihi, ya, tetap harus didekati. Kalau ada suatu pelanggaran, kita harus mencari sesuatu perkara yang ideal seperti apa yang diberikan oleh Alkitab.
Mudah-mudahan sudah menolong menjawab Iya. Dr. Vivi. Baik, terima kasih Dr. Vivi, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Dan selanjutnya pertanyaan, saya panggilkan yang raise hand dulu, Saudara Raymond Lesiasa. Selamat sahabat semuanya. Selamat Raymond. Kembali kepada pelajaran kita pada malam hari ini, istirahat di dalam keluarga. Saya mengartikan istirahat, setahu saya istirahat itu hanya berbicara mengenai hari Sabat ya, pada penciptaan. Tapi ada judul yang sekarang ini istirahat di dalam keluarga. Apa yang saya dapat tangkap dari pembicaraan bahasan dari Pak Pendeta Kuntaraf, tolong diperbaiki Pak Pendeta kalau saya salah, bahwa istirahat di sini artinya Yusuf tetap mendapatkan kedamaian sekalipun keluarganya tidak menyukai dia seperti kakak-kakaknya, sekalipun dia berada di keluarga Potifar, sekalipun dia berada di keluarga di penjara, tetap dia merasa damai. Itulah arti istirahat yang saya boleh tangkap dari Pak Pendeta. Nah, sekarang aplikasinya bagi dasar pemikiran itu adalah bagaimana saat ini ada banyak sekali orang-orang Advent yang mati karena COVID. Apakah mereka tidak berdoa seperti Yusuf berdoa? Apakah mereka juga telah meninggalkan Tuhan? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, istirahat seperti yang Saudara Raymond Lesiasa katakan, tidak selamanya berbicara tentang soal Sabat. Kita sudah pelajari misalnya pada Sabat yang lalu, ya, datanglah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Ya. Ya, kelegaan kepadamu, kelegaan atau dulu terjemahan bahasa Indonesia lama katakan aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dalam bahasa Inggris katakan itu kata rest ya. Ya. Jadi rest di situ ya adalah damai ya, tenang, kelegaan ya. Jadi bukan hanya soal Sabat ya. Nah, sekarang datang kepada pertanyaan mengenai masalah situasi sekarang ya. Kalau kita coba lihat kepada apa yang dikatakan satu poin kesimpulan yang saya coba berikan tadi ialah bahwa kita menghadapi suatu tantangan ya bagaimanapun besarnya sampai kepada penyakit dan sebagainya sampai kepada kematian sekalipun ya bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kita kena COVID sampai meninggal, dia bisa tetap meninggal itu hanya satu ya masa istirahat sampai Yesus datang ya. Jadi kita boleh tetap memiliki damai dalam keadaan sakit, waktu kedukaan, ataupun di dalam menghadapi tantangan bagaimanapun besarnya dalam hidup kita. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus ingat, oke? Nah, jangan kita selalu memikir bahwa kalau kita mengalami suatu derita atau musibah, itu berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Justru pelajaran yang kita coba berikan sekarang ini ialah bahwa musibah ataupun tantangan yang kita hadapi ya bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Itu bisa menyiapkan kita untuk satu perkara yang lebih besar ya, dan perkara itu ya perkara yang lebih besar mungkin kepercayaan atau tantangan ataupun kekuatan iman atau pengembangan tabiat atau sifat yang lebih sabar dalam menghadapi suatu masalah. Ya. Jadi kami kematian anak, umurnya 33 tahun. Ya. Kita sedih, oh sedih. Ya. Tetapi apakah itu berarti oleh sebab saya sudah berdosa maka artinya suatu pelanggaran makanya sampai anak saya mati dalam usia 33 tahun? Ya. Saudara-saudara sekalian, ya semua kita adalah orang yang berdosa dan semua orang yang berdosa memang akan mati juga.
Namun jangan berpikir bahwa oleh suatu pelanggaran dosa ya maka ada kematian anak. Oh tidak, ya. Kita harus melihat ya bahwa ada rencana Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Sekarang saya bisa memberikan hiburan kepada orang yang berduka dengan lebih baik. Kenapa? Oleh sebab saya punya pengalaman kedukaan. Ya. Jadi boleh menjadi berkat dalam situasi yang berduka sekalipun. Jadi itulah yang dimaksudkan tetap memiliki damai waktu Yusuf di penjara ataupun jadi budak belian, dia tetap memiliki damai dan kita bisa memiliki damai waktu sakit atau waktu kedukaan sekalipun. Terima kasih Pak. Komplit. Baik, terima kasih Saudara Raymond Lesiasel. Pendeta, saya akan bacakan pertanyaan di chat room dari Jacob. Jacob, Abraham, Ishak, Yakub adalah pahlawan Alkitab, tapi kita tahu bahwa Alkitab juga menceritakan bahwa mereka dalam membina keluarga tidak patut dicontoh. Lalu apa maksud Tuhan dalam pelajaran ini? Ya. Maksud Tuhan ialah bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kita, kita masih bisa datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat kepada pengalaman daripada Yakub, ya, maka waktu akhir hidupnya pada saat ia berhadapan, waktu dia mendoakan atau memberkati akan Firaun, apa yang dia katakan, ya, bahwa Tuhan sudah menjadi gembalaku. Ya, kata gembalaku itu bukan hanya dimulai oleh Daud ya, tetapi itu yang dikatakan oleh saya coba lihat ya, Kejadian 48 ayat yang ini adalah ayat yang ke-35. Sudah itu diberkatinya Yusuf katanya. Nah, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allahku sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Coba bayangkan, ya. Jadi Tuhan sudah menjadi gembalaku dan Yakub ini ya adalah domba kalau gitu. Domba itu pernah sesat, ya. Suka kan domba mencari jalan sendiri, ya. Suka jalan sendiri, tetapi gembala itu selalu mencari dia. Jadi pelajaran apa? Ya, Alkitab bukan hanya terdiri dari orang-orang yang sempurna, ya. Alkitab itu terdiri pada orang-orang yang seperti Anda dan saya, ya, yang bisa jatuh, tetapi dalam kejatuhan tetap dalam pergumulan datang kepada Tuhan, ya. Dan memperbarui hidup, ya, dan makin lama boleh bertumbuh di dalam kerohanian, ya, dan itulah yang terjadi. Jadi poin yang sangat penting untuk kita pelajari dalam hidup kita. Baik, Pendeta, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Pulo Lasman ya, yang raise hand tadi untuk baik, terima kasih. Salam, selamat malam, selamat sahabat. Pak Pendeta, judulnya kan menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Kenapa ada kata istirahat? Karena ada konflik keluarga di sini dengan Toko Yusuf, bukan masalah harta. Tadi Pendeta mengatakan iri hati, kecemburuan, dan kebencian, dan akhirnya juga nyaris pada pembunuhan. Nah, pertanyaan kita, Pak Pendeta, mengapa Allah tidak menolong Yusuf? Ya, selama 13 tahun menderita. Kalau menurut pendapat saya, mungkin pendeta bisa apa setuju atau tidak, bahwa bukan hanya opsi Yusuf, bahwa dia hanya percaya, dia setia sama Tuhan, karena Yusuf dikasih hikmat bahwa dia tahu bahwa di balik penderitaan, kegetiran, kesakitan, ada rencana Tuhan yang sangat indah. Dan cerita ini dibuktikan bahwa mereka akhirnya bertemu kebahagiaan. Dan diaplikasikan ke sekarang, di tengah pandemi COVID-19, sekarang ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Apa nanti rencana Tuhan ini yang kita tidak tahu, kita tunggu saja nanti seperti apa yang dipelajarin pelajaran sekolah sahabat kita, Pendeta. Terima kasih. Ya, untuk masa pandemik sekarang ya
nanti aku kesini Kita ya. belajar banyak dari pandemik ini. Iya. Bukankah melalui pandemik ini kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan? Bukankah melalui pandemik ini kita dapat lebih dekat dengan keluarga? Ya. Jadi melalui pandemik ini kita menyadari bahwa kehidupan kita itu adalah satu kehidupan yang terbatas. Ya. Itulah sebabnya oleh sebab keterbatasan manusia maka kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi banyak yang kita pelajari dalam pandemik. Bahkan kalau tidak salah saya ada di Obsesi Hati. Dia dalam satu acara televisi khusus untuk membahas belajar dari pandemik. Ya. Itu hal yang sangat penting. Nah, kembali istirahat dalam ikatan keluarga artinya adalah tetap memiliki damai walaupun banyak tantangan rumah tangga bagaimanapun besarnya sekalipun. Dan Yusuf tetap memiliki istirahat artinya damai dalam Tuhan di mana di rumah orang tuanya ataupun di rumah Potifar atau di penjara atau di mana saja tetap memiliki damai surga. Jadi damai tidak tergantung kepada lingkungan, tetapi Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang menjadi sumber damai untuk kita masing-masing. Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Pulau Lasman yang setia selalu memberikan pertanyaannya. Baik, Pendeta, saya akan bacakan pertanyaan dari DSKT Nia Selatan. Akibat pilih kasih orang tua, Yusuf menderita. Jadi apa ini rencana Tuhan atau kesalahan orang tua Yusuf? Karena kalau tidak sakit hati, saudara Yusuf dia tidak jadi penyelamat keluarga pada masa bala kelaparan di kampung. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf pada saat bicara dengan saudara-saudaranya dikatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan ya, bahwa untuk menyelamatkan akan seluruh anggota keluarga. Namun satu poin yang sangat penting ya untuk diketahui bahwa pilih kasih bukan rencana Tuhan, ya kecemburuan bukan rencana Tuhan, ya. Kemudian aniaya bukan rencana Tuhan. Namun Tuhan bisa gunakan sesuatu perkara yang buruk menjadi suatu berkat kepada kita. Ya. Jadi saya merasa senang bahwa saya adalah seorang yang harus kerja keras waktu muda. Ya. Dan pengalaman kerja keras waktu muda menjadi suatu berkat bagi saya. Pengalaman jual buku ya mulai dari SMA sampai kepada perguruan tinggi sampai waktu di Filipina atau sampai di Amerika waktu gelar ambil S3 ya harus jual buku ya untuk mendapatkan biaya untuk teruskan sekolah ya ada juga yang bantu dan sebagainya tetapi segala kesukaran itu bermanfaat untuk saya ya. Jadi kalau kita mengalami kesukaran, ya, maka Tuhan menyiapkan kita untuk sesuatu perkara yang lebih baik di masa depan. Ya. Dan ingat dua poin yang sangat penting tadi, ya, yang saya sebutkan, ya, bahwa segala penderitaan permasalahan yang kita hadapi bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Kemudian segala macam tantangan-tantangan ini adalah boleh menolong kita untuk berkembang, untuk menghadapi satu keadaan yang kita tidak pernah bayangkan, ya keadaan yang lebih baik di masa depan. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan yang raise hand. Lili, ya Ibu Lili, apakah masih ada bersama-sama kami? Selamat sahabat Pak Kuntara, Ibu Peggy, selamat sahabat buat kita semua. Pak Kuntara, waktu waktu Yakub itu pilih kasih terhadap anak-anaknya itu, dia menyadari nggak sebenarnya? Maaf, Dan kenapa dia nggak perlu? Maaf, Ibu Lili bisa nyalakan videonya? Saya sinyalnya kurang bagus, Bu, mohon maaf. Oh. Putus-putus nanti, minta maaf lagi kurang bagus. Baik, berarti saya nggak bisa spotlight ya. Silahkan Bu dilanjutkan. Mohon maaf ya. Jadi waktu Yakub itu dia menyadari nggak sebenarnya dia udah mendidik anak-anaknya dengan salah gitu.
Dan kenapa dia nggak buru-buru merubah? Ya, Oke. saya tidak tahu apakah dia sadar atau tidak sadar. Namun kadang-kadang ya itu adalah secara alamiah, kadang-kadang seorang itu orang tua itu lebih menyayangi kepada seseorang, itu sering bisa terjadi. Kenapa? Alkitab mengatakan oleh sebab ia adalah anak pada ya Rachel, ya. Dia mencintai Rachel ya lebih daripada Lea, ya. Mau sadar atau tidak, sebab itu adalah cinta pertama. Ya, ya. Begitu melihat kepada Rachel, dia sudah langsung jatuh cinta. Dia siap kerja 7 tahun untuk Rachel. Ya, tetapi yang dikasih Lea. Ya, jadi Lea itu, ya berhubungan dengan Lea itu adanya juga sifat rasa marah ya dan sebagainya. Ya, jadi oleh sebab sebetulnya dia lebih mencintai Rachel, dan dengan sendirinya maka kasihnya kepada Yusuf itu besar sekali ya, sebab dia adalah anak dari Rachel ya. Kemudian juga dilahirkan pada masa dia sudah lebih usia lanjut ya. Kan Rachel harus tunggu lama sekali baru akhirnya dapatkan Yusuf ya. Jadi ada kecenderungan jadi dapat lebih sayang ya. Kemudian ya anak daripada Rachel itu hanya 2 ya, sedangkan dari yang lainnya itu ya semuanya cukup banyak ya. Jadi ada kecenderungan yang telah terjadi ya, yang merupakan satu sifat daripada manusia ya. Apakah itu dia sadar atau tidak ya, mungkin juga dia sadar, tetapi itu tidak bisa dia tahan-tahan ya. Dia berikan perhatian yang lebih besar ya. Namun poin yang kita harus lihat bukan soal itu yang kita harus lihat ya. Yang kita harus lihat ialah bahwa Tuhan bisa menggunakan suasana yang tidak baik menjadi berkat ya. Jadi bukan berarti bahwa kita kalau begitu kita pilih kasih saja ya. Kita harus hindarkan pilih kasih ya. Jadi kami dari waktu kami punya 2 anak ya, apa yang diberikan kepada anak pertama sama juga kepada anak yang kedua ya. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi apa saja gift apa selalu sama ya, biasanya laki-laki dan perempuan kadang-kadang berbeda, tapi mungkin harganya adalah lebih kurang sama dan sebagainya. Mereka tetap dikasihi. Jadi orang tua harus tetap mengasihi dengan tanpa pilih kasih ya. Jadi sikap daripada Yakub ya bukanlah satu teladan untuk kita, namun teladannya ialah dia selalu datang kepada Tuhan, dan pertemuan yang terjadi dengan Tuhan di Sungai Yabok ya, sampai namanya menjadi Israel ya. Dia adalah oleh sebab dia menyadari akan semua dosa-dosanya dan dia bertekad untuk menghadapi masa depan dengan kuasa Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Masih ada 2 orang yang resen dan masih ada pertanyaan juga. Bagi saudara yang masih mau menuliskan pertanyaannya, masih ada waktu. Silahkan tuliskan di chat room. Dan sebelumnya kita akan ikuti dulu teaser dari Oro Channel. I
Baik, terima kasih untuk teaser tersebut mengingatkan kita semua untuk bisa menghadiri beberapa rangkaian acara ya dari Oral Channel. Nah, kita akan lanjutkan untuk memanggil Pak Denis Tambunan. Itu pertanyaannya panjang, apakah Bapak mau bicara langsung? Boleh, Bu? Iya, silakan Pak Denis. Baik, terima kasih Bu Peggy, Pendeta Kuntara. Salam, selamat sahabat kepada kita semua. Langsung saja untuk mempersingkat. Silakan. Ada dua figur yang saya perhatikan di sini. Yang pertama Yakub, yang kedua Yusuf. Yakub dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan yang saya tulis di chat, dia mempunyai 12 orang anak, tetapi di rumah tangganya sepertinya begitu hanya satu yang bersinar, yaitu Yusuf. Kakak-kakaknya dari Bilha itu kalau kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 2, dia juga melihat saudara-saudaranya berbuat yang tidak benar. Ya. Terus dalam Kejadian 37 ayat 4, dilihat juga ada Simeon dan Lewi ya yang sanggup membunuh Sikem. Kemudian Yehuda melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia punya menantunya. Ya, jadi banyak perkara yang keluarga ini tidak bagus dilakukan, yaitu bahwa Yakub sepertinya tidak mampu untuk memanage keluarganya dengan baik. Tetapi yang ajaibnya saya lihat, apakah memang Tuhan sudah menentukan terlebih dahulu hanya satu saja yang harus diambil dari keluarga ini, karena berdasar mimpinya Yusuf ada berkas gandum yang tegak, kemudian ada matahari, bulan, dan 11 bintang, semuanya menyembah kepada dia. Dan memang kelihatan sekalipun Yakub marah, masakan kami orang tuamu ikut menyembah engkau. Jadi yang saya tanyakan pendeta, Yakub tidak mampu untuk memanage keluarganya karena dia lebih sayang kepada Yusuf. Kemudian sekalipun Yusuf disayangi, tapi di tempat lain Yusuf boleh bersinar di penjara, malahan di rumah Potifar, dan apa saja yang dilakukannya dia boleh berhasil. Nah, bagaimana mungkin Yusuf ini boleh bersinar dimanapun dia berada? Apa mungkin yang boleh kita ambil kiat-kiatnya selain memang kita harus percaya kepada Tuhan, tetapi kita tetap sanggup untuk tetap teguh dalam keadaan apapun seperti Yusuf. Terima kasih pendeta, itu saja. Terima kasih. Ya, itu sudah sempat singgung tadi. Ya, poin yang sangat penting ialah bahwa memang tidak ada keluarga yang sempurna di dalam Alkitab, tetapi di dalam keadaan dalam keterbatasan manusia, ya, manusia masih coba untuk datang kepada Tuhan. Yakub tidak dapat memanage akan keluarganya, ya, namun dia tetap mencari Tuhan, ya, dan dia bergumul, ya, dan dengan teladan yang dia peroleh, ya, yang dia berikan untuk selalu mencari Tuhan, itu menurun kepada Yusuf, ya, sampai Yusuf bertekad untuk juga mencari Tuhan daripada bapaknya. Kita tidak bisa berkata bahwa ini bukan hanya pengalaman daripada Yakub saja, ya. Kita ambil contohnya daripada Daud. Daud juga tidak bisa memanage dia punya keluarga, ya, dengan istri-istrinya yang banyak dan mereka bertengkar dan saling ada yang diperkosa, ya, si Tamar diperkosa oleh Amnon, ya, kemudian akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom, ya. Jadi keluarga yang tidak baik, tetapi namun dia tetap apa? Mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, kemudian menurunlah kepada si ini Salomo, ya, juga mencari akan Tuhan. Akhirnya Salomo juga punya kelemahan, tetapi masih ada titik kebaikan-kebaikan tertentu dalam dirinya. Jadi apa yang telah terjadi kepada Yusuf, kenapa dia itu menonjol?
saya coba berikan sesuai dengan penelitian yang telah dibuat. Saya katakan itu adalah biasa istri saya memberikan seminar, sebab istri saya punya bidang adalah untuk prevention, bagaimana supaya anak-anak muda jangan terpengaruh dengan narkoba dan sebagainya. Ya, maka ada 2 perkara yang menyebabkan seorang tidak mau melakukan suatu tindakan yang berisiko, yaitu kalau ada seorang yang dekat dengan dia yang boleh menjadi mentor. Kemudian yang kedua adalah kalau dia dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi 2 perkara ini. Nah, sementara saudara-saudaranya cemburu, dengki dan sebagainya, tetapi dia tetap melihat bahwa Yakub mencintai dia, ya, mencintai akan Yusuf, dan dia mau belajar daripada ayah, daripada Allah, dari bapaknya. Ya. Jadi dalam tantangan yang dihadapi, Yakub masih tetap berkata bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ya. Jadi begitu juga untuk masing-masing kita, ya. Ada dalam kelemahan kita ada poin-poin yang baik di mana Tuhan dapat gunakan, ya, suatu situasi menjadi suatu berkat. Memang Yahuda, kita sebutlah Lewi, termasuk buruk, bukan? Ya. Namun pada saat keturunan Lewi, ya, itu adalah Musa, ya. Kemudian jadi ada titik baiknya daripada Lewi. Kemudian pada saat semua orang itu orang-orang mau menyembah berhala, kemudian yang mau berpihak kepada Musa adalah orang Lewi, ya. Itulah sebabnya Lewi yang sudah pernah dikutuk akan dan tidak ada bagian dari Israel menjadi suatu berkat untuk Lewi. Kenapa? Sebab mereka bertobat, berserah kepada Tuhan. Betul tidak ada bagian dalam tanah itu, tidak dibagi, tetapi mereka tersebar sebagai apa? Sebagai imam. Jadi sesuatu perkara yang buruk bisa menjadi suatu berkat. Jadi ada juga yang mereka bisa pelajari dari bapaknya Yakub itu yang memang susah untuk manage keluarga, namun ada hal-hal yang baik yang dapat diteladani. Ya, Yahuda, ya, akhirnya tetap, ya, dialah yang menjadi keturunan daripada Daud ataupun kepada Daud ataupun juga sampai Yesus Kristus, ya. Jadi ada poin-poin baik juga daripada Yahuda. Jadi apa yang misalnya pada saat dia berhadapan dengan Yusuf, ya, mereka tidak tahu bahwa Yusuf itu adalah Yusuf. Pada saat di Mesir, ya, dialah yang bertanggung jawab, atau dia berkata kepada orang tuanya, saya bertanggung jawab, ya, bahwa Benyamin akan kembali, ya. Jadi ada sifat-sifat juga yang kebaikannya, oke. Ya, jadi inilah yang kita bisa lihat daripada para pahlawan di dalam Alkitab, bahwa dalam kelemahan-kelemahan mereka, Tuhan, mereka ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menggunakan segala kekurangan itu menjadi batu loncatan untuk bertumbuh dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima Ya. kasih Pendeta. Saya mau undang Ibu Evi Peo, karena tadi pertanyaannya lepas-lepas ya Bu Evi, ya, saya nggak ngerti untuk bacanya. Bisa bertanya langsung Bu Evi? Iya, di-unmute Bu. Tolong di-unmute. Oke, selamat sahabat Mbak Peggy, selamat Ya. sahabat Pendeta Kuntaraf. Saya mendapat pertanyaan berkali-kali, ya, dari saya nggak usah sebut denominasi, yaitu dalam kitab Wahyu 3 ayat 14, di mana mereka tidak mengakui itu Yesus Tuhan, karena Yesus itu ciptaan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tetap yakin Yesus itu Tuhan, karena saya ada pengalaman pribadi yang banyak dengan Tuhan Yesus. Namun bagaimana menjawab ini, itu aja. Ada kutipan yang tentu saja kalau ke non-Advent, kita nggak boleh pakai Ellen White. Harus ada ayat Alkitab yang menunjang. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi Peo, ya, untuk pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Jadi yang ditanyakan adalah Wahyu 3 ayat yang ke-14. Ya. Bagian akhir Pak Pendeta, bagian akhir kan Yesus itu ciptaan. Dan benar, permulaan
dari Allah. Oke. Jadi nggak usah berpikir bahwa permulaan daripada Allah, jadi seakan-akan Yesus itu adalah ciptaan Allah ya. Begitu maksudnya. Oke. Nah, kata permulaan di sini adalah sumber daripada ciptaan. Ya. Harus melihat daripada bahasa Grikanya ya. Kalau tidak salah namanya itu adalah arke ya. Ya. Jadi bukan permulaan, tetapi yang dimaksud bukan permulaan yang diciptakan, tetapi dia adalah sumber daripada ya penciptaan. Ya. Jadi dia yang mempunyai permulaan. Ya. Jadi dan kita harus lihat juga kepada ayat-ayat yang ini sering juga dipertanyakan ya, seperti dalam buku Kolose misalnya. Ya. Di saya juga ada Yesus itu ciptaan Allah termulia, tapi saya lupa ayatnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat ya. Di dalam ayat yang artinya Kolose pasal yang pertama ya, dikatakan ya, jadi ayat 17, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi yang terdahulu jadi dipikirnya bahwa dia yang diciptakan lebih dahulu ya. Jadi ini adalah satu kesimpulan yang salah ya, sebab kita harus lihat ya kita coba lihat di dalam ayat yang ke-16 ya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ya. Jadi dengan demikian dia yang menciptakan, jadi bukan yang terdahulu diciptakan, tetapi dia yang menciptakan ya segala sesuatu. Jadi dahulu di situ ya adalah satu perkara yang menjadi sumber daripada penciptaan. Ya. Jadi ini harus dilihat dalam bahasa aslinya. Ya. Dalam bahasa Inggris kadang-kadang orang jadi bingung jadi the first of his creation. Jadi the first jadi seakan-akan adalah yang pertama diciptakan. Tetapi yang dimaksudkan adalah dialah yang menciptakan, ya. Dia adalah sumber daripada penciptaan. Baik. Kemudian coba lihat di ini dari Evi di YouTube ada sekarang sudah masuk di YouTube ini. Apa yang gereja Advent, ajaran Advent tentang, ya, itu ada 15 presentasi di situ, ya, mulai dari tentang soal Sabat, tentang makan dan sebagainya. Terus lihat kalau tidak salah nomor 12 ya, ajaran Advent tentang Trinitas, terus ajaran Advent tentang ketuhanan Yesus, ya, bisa dengar itu kami punya video dan hari Senin ini, hari Selasa nanti akan ada rekaman juga. Ada yang sudah diedit adalah ajaran Advent tentang ketuhanan Roh Kudus, ya, sedang diedit. Kemudian ketuhanan Roh Kudus bagian yang kedua yang akan direkam pada hari Selasa. Jadi itu nomor 12, 13, 14, 15 itu membicarakan soal ini. Iya, baik, pendeta. Kalau mau lagi ya, yang sudah ada juga bisa lihat dari
pembahasan seminar tentang Trinitas, bisa dilihat di YouTube Pendeta Siringo-Ringo, ya. Saya yang bicara di situ, tapi YouTube-nya adalah Pendeta Ringo-Ringo Ya. tentang Trinitas. Baik, Ya. Pendeta, mungkin karena waktunya sudah lewat ya, nanti bisa dituliskan di kita punya grup linknya dan sebagainya ya. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari Chloe. Apakah di zaman sekarang kita masih bisa melihat rencana Tuhan melalui mimpi kita seperti Yusuf dengan mimpinya? Iya. Mungkin saja, ya, oleh sebab Alkitab mengatakan bahwa di dalam buku Joel pasal 2 ayat 28 ya 29 bahwa ada satu masa di mana Tuhan anak-anak muda kita akan bermimpi dan mendapatkan khayal dan sebagainya. Ada tertulis ya mungkin saja. Tetapi yang dimaksudkan itu mimpi di situ adalah mimpi yang berdasarkan revelation. Kalau Anda bisa baca dalam Bilangan 12 ayat 6, jadi salah satu tanda daripada seorang nabi adalah mendapatkan khayal itu ya melalui penglihatan, atau kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam penglihatan atau melalui mimpi ya. Jadi Tuhan bisa berbicara ya melalui mimpi. Namun ya kita harus berhati-hati sebab mimpi itu bisa timbul untuk satu perkara yang Anda sering pikir-pikirkan. Ya. Jadi Anda pikir-pikir seorang gadis, yang orang muda ya, langsung pikir-pikir terbawa dalam mimpi ya, langsung katakan, oh Tuhan sudah kasih tunjuk sama saya harus menikah sama kamu ya, sebab saya sudah mimpi ya. Langsung orang itu kan, oh biasanya arti daripada mimpi itu kebalikannya ya. Jadi artinya saya tidak boleh kawin sama Anda. Jadi sesuatu yang kita pikir-pikirkan bisa menjadi mimpi, tetapi bisa saja Tuhan berbicara melalui mimpi, dan itu memang di dalam buku Alkitab menyebutkan Tuhan bisa akan memberikan khayal dan mimpi di akhir zaman. Baik, Pendeta, kita sekarang karena waktunya sudah habis, dan saya ingin memberikan kabar duka cita dari salah seorang member dari PGSSI. Sore ini barusan telah meninggal dunia karena COVID. Kita doakan supaya keluarganya bisa mendapatkan kekuatan, yaitu Saudara Rit Otemusu. Ya, Rit Otemusu beberapa waktu dia sering rajin juga bertanya. Nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Panca Karsum. Tolong didoakan keluarga dan juga anggota setia kita, yaitu Robert Lumintaintang sekeluarga yang rencana akan pindah dari Manila ke Jakarta. Mereka mendapatkan banyak sekali halangan yang dilakukan di petugas di Manila sana. Kita doakan semoga ada jalan keluar. Nah, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup yang akan dilayangkan oleh Pendeta Panca Karsum. Silakan, Pendeta Panca Karsum. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, pada malam hari Sabat yang kudus, indah, dan diberkati ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memelihara hidup kami. Di tengah ketakutan pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami selama 6 hari. Kami melakukan segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami, hingga kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari kenikmatan bagi umat-umat Tuhan. Baru saja kami sudah membahas pelajaran sekolah Sabat bersama-sama. Dan kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami masing-masing. Terima kasih atas hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Kuntaraf, yang Tuhan sudah utus untuk membagikan akan pelajaran sekolah Sabat pada malam hari Sabat ini kepada kami semua. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan dari sorga
boleh mengurapi hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Kuntaraf, agar boleh diberikan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga semakin bertambah, agar boleh tetap menjadi saluran berkat rohani bagi kami semuanya. Kami yang mendengarkan, yang memperhatikan dengan baik dan seksama. Kami pun boleh mendapatkan pemahaman dari Tuhan, sehingga pelajaran ini bukan hanya sekadar kami pelajari, tetapi boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang hebat. Tidak ada rumah tangga atau keluarga yang sempurna di dunia ini. Tetapi kami tetap menjadi keluarga dan rumah tangga yang memiliki iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai individu, tetapi Tuhan memberikan hikmat-Mu dari sorga kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh mendapatkan satu urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup kami semakin diperlengkapi dengan kekuatan sorga. Pada malam hari ini kami berduka cita, oleh karena kami kehilangan sahabat kami, saudara kami yang terkasih, yaitu saudara Rit Otemusu. Sahabat kami ini sangat aktif dalam diskusi sekolah sahabat ini. Tetapi malam hari ini kami harus mendengar bahwa saudara Rit beristirahat sementara di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan serta keteguhan iman kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan tetap memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga hari demi hari didapati semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sahabat kami, keluarga Bapak Robert Lumintaintang, yang memiliki kendala dan permasalahan mengenai kepindahannya dari Manila ke Jakarta. Kami percaya Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan turut bekerja agar setiap kendala dan masalah itu boleh teratasi dengan baik, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, bila mana kami akan berpisah dari Zoom meeting ini, biarlah kami boleh merasakan akan berkat, kasih, dan kedamaian dari Tuhan. Sehingga kami boleh beristirahat, tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, jiwa yang diberkati. Memberkati kami sepanjang hari Sabat ini. Urapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dari sorga. Hidup kami semakin dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Doa permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Panca untuk doanya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Devi, terima kasih. Cynthia, terima kasih. Juga Ibu Pak Terima Vivi. kasih, Bu Terima Vivi. kasih. Sama-sama, Bu Semuanya Vivi. sahabat-sahabat boleh Terima kasih. Jaga jarak Terima sementara. kasih semua. Terima kasih doanya Bapak Panca. Sahabat, terima kasih Terima semuanya. kasih, Terima kasih semuanya. Pendeta Kuntara. Sahabat. Bu Malam, Peggy. sahabat. Memberkati. Mama Giok, Memberkati kita salam. semua. Mama Giok, sehat-sehat ya. Karsam. Terima Diambil. Pagi di sini, Peggy. Wow, pagi di sana ya. Wah, sehat-sehat ya. Jaga kesehatan kita semua ya. Kita ketemu lagi sahabat depan ya. Apa kabar Panca Karsam? Ya. Terima kasih semuanya yang sudah makan sahabat. Terima kasih. Sahabat, Pendeta Haflar. Terima kasih, Bek. Terima kasih, Sar Kuntaraf. Selamat sahabat, Dr. Giok. Selamat sahabat semuanya. Orang sahabat, orang masih Masih pagi di sana ya. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai ketemu.